Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai overview program kesehatan pencegahan stunting di Indonesia. Kami dari Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Bakti Husada Indonesia yang beranggotakan yang pertama Diah Siti Junaidah dengan NIM BMR 020009 dan yang kedua Nurul Hafizah dengan NIM BMR 02400019. Penjabaran pertama dari program kesehatan pencegahan stunting di Indonesia akan disampaikan oleh saya, Diah Siti Junaidah, yaitu mengenai pendefinisian dari stunting. Menurut Kemenkes, di tahun 2022, stunting adalah kondisi malnutrisi kronis yang terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu lama, dimulai sejak masa konsepsi hingga awal kelahiran, di mana dapat menyebabkan tinggi atau panjang badan anak lebih rendah dari standar usianya. Selanjutnya, menurut WHO, di tahun 2014 dalam Global Nutrition Target 2025, stunting dianggap sebagai suatu gangguan pertumbuhan irreversibel yang sebagian besar dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat dan infeksi berulang selama 1000 hari pertama kehidupan. Anak dikatakan stunting bila tinggi badannya tidak bertambah signifikan sesuai dengan usianya atau bila dibandingkan dengan tinggi badannya yang anak itu dapatkan saat baru lahir. Kebijakan dan regulasi. Dalam mewujudkan percepatan penurunan stunting di Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan serta regulasi dalam pelaksanaannya. Adapun kebijakan dan regulasi percepatan penurunan stunting di Indonesia meliputi 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 5. Peraturan Presiden Nomor 72 di tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia. Berikut pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Pilar pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan. Bertujuan untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah tingkat pusat, daerah, hingga desa yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Pilar kedua, peningkatan komunikasi, perubahan perilaku, dan pemberdayaan masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku dalam pencegahan stunting. Dalam pilar kedua ini dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pilar ketiga, peningkatan konvergensi, intervensi spesifik dan sensitif. Di sini bertujuan untuk memperkuat konvergensi melalui koordinasi program pada kegiatan pusat, daerah, dan desa. Dalam pilar ini ditujukan sebagai penyelaras, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan. Dilanjutkan pilar keempat. Pilar keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Di sini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan. Program dalam pilar ini meliputi PKH, bansos pangan, bantuan pangan tunai dan non-tunai, serta makanan bergizi gratis atau MBG. Pilar terakhir yaitu pilar kelima, penguatan pengembangan sistem, data, informasi, dan riset.
Di sini bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar dalam memastikan pemberian layanan yang bermutu, meningkatkan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Nurul. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi program pencegahan stunting, di mana monitoring program percepatan penurunan stunting ini berada dalam pilar kelima yang sebelumnya telah dibacakan oleh Budiah, di mana pilar kelima ini yaitu penguatan pengembangan sistem, data, informasi, dan riset. Nah, pada pilar kelima ini, monitoring program percepatan penurunan stunting terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah monitoring hasil intervensi prioritas, di mana hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Yang kedua, monitoring pelaksanaan kegiatan intervensi prioritas, di mana pada tahap ini pemantauan lebih bersifat teknis dan operasional untuk pemecahan masalah pada tahap persiapan dan pelaksanaan program kegiatan. Nah, setelah dilakukannya monitoring, maka akan dilakukannya evaluasi program percepatan penurunan stunting yang kami ambil kerangka evaluasinya berdasarkan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia pada tahun 2020, di mana pada kerangka evaluasinya mencakup yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran, yang kedua program atau kegiatan, yang ketiga intervensi atau layanan akses, yang keempat keluaran atau output, dan yang kelima kontribusi ke pencapaian tujuan akhir. Yang selanjutnya adalah analisis permasalahan mengapa belum optimalnya program pencegahan stunting di Indonesia. Berdasarkan hasil diskusi kami, didapatkan hasil bahwa terdapat 5 komponen penghambat yang mengakibatkan belum optimalnya program pencegahan stunting di Indonesia. Komponen yang pertama meliputi atau manusia. Yang pertama adalah pengetahuan kader yang kurang. Hal ini membuat kurangnya pendalaman informasi kader terkait stunting sehingga tidak bisa memberikan penyuluhan yang baik kepada ibu hamil. Yang kedua, kurangnya tenaga promosi kesehatan. Didapatkan beberapa kasus di daerah tertentu masih terdapat puskesmas yang kurang dalam pengadaan tenaga promosi kesehatan, sehingga kader pun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi terkait penyuluhan pencegahan stunting. Yang ketiga, kualifikasi tenaga kesehatan rendah. Masih terdapat tenaga kesehatan yang kurang memahami terkait informasi stunting. Oleh karena itu, rekomendasi dari kelompok kami bahwa Dinas Kesehatan setempat dengan puskesmas untuk mengadakan pelatihan secara berkala kepada tenaga kesehatan dan kepada para kader. Yang komponen yang kedua adalah mesin atau alat. Yang pertama yaitu kurangnya pengadaan alat pendukung pemeriksaan. Di beberapa daerah masih terdapat alat-alat pengukuran badan yang belum mendukung dalam kegiatan posyandu, sehingga banyak sekali terjadi kendala di lapangan seperti timbangan yang belum dikalibrasi sehingga tidak akurat, bahkan harus meminjam alat juga ke warga yang memiliki. Yang ketiga, komponen metode, yaitu yang pertama, kurangnya penyuluhan pada ibu hamil yang mengakibatkan banyaknya ibu hamil dengan komplikasi kehamilan dan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Yang kedua, kurangnya penyuluhan pada masyarakat. Yang ketiga, kurangnya penyuluhan terkait pola hidup bersih dan sehat atau PHBS serta pola makan. Yang keempat, yaitu komponen material. Yang pertama, kurangnya pengadaan media edukasi di posyandu, seperti media edukasinya seperti pamflet, leaflet itu masih sangat kurang di posyandu, sehingga kader yang
melaksanakan kegiatan penyuluhan itu kurang memiliki media edukasi. Dan yang kedua, kurangnya penyebaran media edukasi terkait stunting di masyarakat. Yang kelima, yaitu komponen money atau uang, yang meliputi yang pertama, ekonomi masyarakatnya masih rendah. Yang kedua, kurangnya perencanaan dana alokasi khusus dari pusat kepada puskesmas atau dinas kesehatan atau daerah setempat. Dan yang ketiga, yaitu kesejahteraan kader yang masih rendah, sehingga beberapa dari kader di daerah tertentu itu tidak mau melaksanakan tugasnya. Adapun rekomendasi dari kelompok kami mengenai overview program pencegahan stunting di Indonesia. Yang pertama, ada pendekatan sistem holistik, di mana kami mengadopsi prinsip General System Theory atau GST dari Ludwig von Bertalanffy, di mana program stunting harus melihat keterkaitan antara subsistem seperti gizi, pendidikan, kesehatan, dan sanitasi untuk menciptakan intervensi yang menyeluruh. Semua komponen ini saling membutuhkan dan harus bekerja secara terintegrasi untuk mencapai keseimbangan dalam sistem pencegahan stunting. Yang kedua, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berdasarkan cybernetics teori dengan Norbert Wiener. Sistem monitoring dan evaluasi harus menggunakan umpan balik secara teratur untuk dapat mengukur efektivitas dari program pencegahan stunting. Data yang diperoleh dari Studi Status Gizi Indonesia dan Posyandu dapat digunakan untuk penyesuaian kebijakan dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, yaitu intervensi spesifik dan sensitif, di mana program ini harus mengutamakan dua jenis intervensi, yaitu intervensi spesifik, di mana fokus pada ibu hamil, menyusui, dan anak usia 0-2 tahun melalui pemberian makanan tambahan atau PMT, vitamin, dan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang. Dan yang kedua, yaitu intervensi sensitif, di mana pembangunan infrastruktur dasar seperti sanitasi, akses air bersih, dan pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga, yaitu peningkatan edukasi dan pola asuh. Kelompok kami mengacu pada Social System Theory Talcott Parsons, di mana pemerintah perlu memperkuat program pendidikan keluarga melalui PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja, serta pelatihan pola asuh bagi calon ibu. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran terkait pentingnya gizi dan pola asuh yang baik dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Yang keempat, yaitu keterlibatan multisektor dan kebijakan berbasis bukti, di mana berdasarkan hasil penelitian, pelibatan lintas sektor seperti kerjasama antara pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta organisasi masyarakat perlu ditingkatkan juga untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Kebijakan ini juga harus disesuaikan dengan data lokal seperti prevalensi stunting di Kabupaten Kerinci yang turun di 33,85% pada 2019 menjadi 26,7% pada 2021. Kami mengacu dari jurnal. Dan yang terakhir, yaitu penguatan infrastruktur layanan kesehatan. Kami mengacu pada teori Living System Theory, di mana program harus mempertimbangkan sistem terbuka untuk menjangkau populasi yang lebih luas. Pemerintah juga perlu memastikan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan poskesdes tersedia dan dilengkapi dengan sumber daya manusia serta teknologi yang memadai. Adapun rekomendasi selanjutnya dari kelompok kami terkait dengan overview program pencegahan stunting di Indonesia. Yang pertama yaitu edukasi masyarakat, di mana tingkatkan edukasi tentang pentingnya gizi dan pola asuh yang baik, terutama bagi calon ibu dan remaja melalui Pusat Informasi Konseling Remaja dan program pendidikan pranikah. Yang kedua, peningkatan layanan kesehatan.
perluasan akses layanan kesehatan dengan membangun Poskesdes di desa-desa yang jauh dari puskesmas. Yang ketiga, peningkatan sanitasi, di mana pemerintah harus meningkatkan sanitasi lingkungan dengan menyediakan fasilitas air bersih, jamban sehat, dan tempat pengelolaan limbah yang baik dan benar. Yang keempat, yaitu intervensi holistik, di mana integrasikan program intervensi spesifik dan sensitif di seluruh sektor pembangunan untuk mempercepat pencapaian target. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang atau salah, mohon diperbaiki berdasarkan komentar-komentar pendengar dan pembaca sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.